Video hari ini kita akan membicarakan bagaimana perusahaan yang omsetnya turun, tapi kasnya perusahaan malah bisa naik. Kok bisa? Mungkin nggak seperti ini? Berbahaya tidak? Yuk kita nanti bahas ya. Nah, tapi sebelum mulai kita bahas, untuk yang baru pertama kali mengikuti channel ini, terima kasih sudah ngikutin channel ini. Perkenalkan, nama saya Pipo Hargianto, saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Apa itu? Passive income kan income yang kita dapat tanpa kita bekerja. Nah, kalau properti yang menghasilkan passive income adalah properti-properti yang menghasilkan income sehingga kita tidak perlu bekerja. Contoh rumah sewa. Ketika kita menyewakan rumah, kita kan nggak perlu pusing, setiap tidak perlu bekerja, penyewanya akan membayar kita income. Atau bisa juga ruko, selain rumah, ruko, apartemen, kontrakan, kos-kosan, dan lain-lain. Nah, kalau yang saya sukai, favorit saya adalah minimarket waralaba. Jadi saya beli properti di atasnya ada minimarket waralaba yang dikelola oleh franchisor, dioperasikan oleh franchisor. Ya saya terlibat sedikit tapi nggak banyak lah. Tapi sebagian besar dihandle oleh franchisor, bisa dibilang 99% ya kan. Nah, itu yang saya lakukan dan saya mendapatkan income dari properti-properti tersebut. Enak. Saya sekarang ada 30 minimarket, 26 yang warna biru, 4 yang warna merah, dan ada 3 hotel ultra budget juga. Tersebar properti saya dari Sumatera, Jawa, sampai Sulawesi. Kok bisa nyebar-nyebar? Ya dulu tuh saya punya prinsip propertinya dimanapun nggak masalah selama ada passive income-nya, saya tidak perlu repot-repot bayar angsuran, alias income-nya dari passive income-nya lebih besar dari angsuran, dan DP-nya 0, terserah mau dimanapun terserah. Makanya munculnya kan ada di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Menurut saya no problem, toh operasional dihandle oleh franchisor. Oke, kita segera mulai ya. Nah, dalam kondisi krisis atau resesi seperti sekarang, belum resmi resesi ya, tapi kayaknya sudah kondisinya ekonomi tidak mudah hari ini ya. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan omset. Tapi mendadak, kenapa di rekening perusahaan malah uangnya jadi tambah banyak? Oh, aneh kan? Omsetnya turun, tapi rekening perusahaan mendadak jadi uangnya banyak. Loh kok bisa, Pak? Nah, fenomena ini saya temukan di salah satu bisnis saya, bukan minimarket loh ya. Ada bisnis saya, ada beberapa bisnis. Bisnis lain ini. Nah, omsetnya turun 50% dibanding sebelum COVID. Lumayan sakit, ya kan? Turun 50%. Tapi saya herannya uang kas di rekening malah meningkat. Loh, bisnisnya turun, tapi uangnya malah tambah banyak. Kok bisa ya? Nah, terus saya bongkar-bongkar laporan keuangan, rekening koran, semua saya bongkar. Dan menurut saya, fenomena ini mungkin bisa terjadi juga pada bisnis teman-teman, atau bisnis tempat teman-teman bekerja. Dan ini tanda bahaya loh sebenarnya. Bahaya, menurut saya sangat bahaya sekali. Karena itu saya sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan kalau teman-teman yang mengalami juga bisa segera mengambil langkah-langkah antisipasi. Penyebabnya adalah, awalnya adalah turunnya omset atau penjualan atau revenue, apapun istilahnya ya. Nah, penurunan omset ini membawa konsekuensi kalau di perusahaan saya adalah turunnya jumlah tagihan atau invoice ke klien. Misal, dulu omsetnya 1 miliar per bulan rata-rata. Tapi rata-rata klien membayar 2 bulan. Jadi total tagihan invoice yang belum dibayar klien atau disebut AR, account receivable, di perusahaan saya itu adalah 1 miliar per bulan kali 2 bulan, kan waktunya 2 bulan kan. Rata-rata invoice omset 1 bulan, rata-rata klien bayar 2 bulan. Berarti 1 miliar sebulan, bayarnya 2 bulan. Total tagihan ada 2 bulan. Ada 2 miliar, sorry. Rata-rata ya, mungkin plus minus sedikit lah, kurang lebih segitu. Ini contoh. Nah, dalam kondisi tersebut, anggap saja cadangan uang tunai di perusahaan, di rekening saya, di luar 2 miliar tadi AR, ada 500 juta untuk operasional. Nah, saat krisis ini saat krisis sekarang, terjadi penurunan omset, katakanlah 50%. Sehingga omset turun jadi 500 juta per bulan. Tadinya 1 miliar, jadi 500 juta.
Dan rata-rata klien tetap membayar 2 bulan, anggap aja tetap. Karena kalau bayarnya maju atau mundur nanti tambah rumit. Kita tidak tercapai apa yang saya maksud untuk saya, sharing-kan ke teman-teman. Anggap pembayaran tetap 2 bulan. Maka total tagihan klien saya, AR saya, nilai AR saya yang tadinya 2 miliar sebelum krisis, saat krisis ini maka total AR atau tagihan klien atau total invoice yang belum dibayar klien adalah omset 500 juta per bulan kali TOP, term of payment 2 bulan. Jadi bukan 2 miliar, tapi 1 miliar, 500 juta kali 2, 1 miliar. Sehingga cadangan uang tunai perusahaan naik. Dari tadinya cuma 500 juta, sekarang menjadi 1,5 miliar. Kok bisa, Pak? Iya, 500 juta dari cadangan uang tunai sehari-hari sebelum krisis, 1 miliar tambahannya ini sebenarnya adalah pencairan tagihan klien yang tidak bisa dipakai untuk bisnis lagi. Kenapa? Karena omsetnya sudah turun. Jadi tidak perlu stok lagi, stoknya tetap dipertahankan, jumlah stoknya, jadi AP-nya juga tetap, jumlah pembayaran ke supplier tadi tetap kurang lebih segitu dan tidak bisa membukukan penjualan. Jadi penjualannya turun separuh. Akibatnya apa? AR atau tagihan juga turun. Dari tadinya 2 miliar, tagihannya tinggal 1 miliar. 1 miliar invoice yang cair ini tidak bisa untuk bisnis lagi. Masuk ke rekening, numpuk di rekening. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Uang ini bisa dari dua, bisa dari penurunan invoice, bisa juga dari penurunan inventory atau stok. Jadi stoknya turun, tapi karena tidak mau beli barang lagi karena omset turun, daripada nyetok nanti malah nggak laku, akhirnya uangnya ngendep. Nah, ini bahaya teman-teman. Karena apa? Karena itu sebenarnya bukan profit, itu adalah modal kerja. Jangan dianggap itu profit, kemudian dihabis-habiskan, dihambur-hamburkan, merasa, "Wah, ternyata walaupun krisis saya tetap profit loh, uang saya tambah banyak." Bukan, Pak. Itu bukan, Ibu. Itu bukan profit, tapi itu adalah modal kerja, istilahnya. Ya. Nah, ini hati-hati, karena rekening yang biasanya 500 juta, sekarang mendadak jadi 1,5 miliar. Wah, kayaknya profit. Godaan untuk memakai uang jadi tinggi. "Ah, belanja ini aja nggak apa-apa, belanja ini." Senang-senang dipakai buat bonus. Wah, itu bahaya sekali, seolah-olah perusahaan untung. Padahal kalau dilihat laporan keuangan laba rugi dan neraca, teman-teman yang, rajin membaca laba rugi dan neraca, sebenarnya bisa terjadi, kalau dilihat bisa terjadi, itu adalah profitnya minus. Karena penjualan turun, gross margin otomatis turun, profit turun, biaya operasional mungkin tetap lebih tinggi dari profit, akibatnya minus, atau turun tapi tidak bisa secepat penurunan, profit. Jadi misalnya profitnya turun 50%, biaya operasional hanya bisa turun 10%. Padahal dulunya gross margin 20%, net profit 20%, sekarang cuma bisa turun 10, jadi masih minus 20. Gambarannya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini berbahaya sekali kalau dibiarkan terus-menerus, kemungkinannya satu, uang kantor jadi dihambur-hamburkan karena merasa uangnya banyak. Uang kantor tadinya biasa 500, sekarang 1,5 miliar, profitnya gede nih kalau nggak punya laporan keuangan yang jelas. Bisa jadi juga kerugian perusahaan tidak disadari dan menggerogoti modal. Uangnya 1 miliar tadi digerogoti oleh kerugian perusahaan dan tidak terasa. Kenapa? Karena uang di rekening banyak. Tidak merasa rugi, padahal sebenarnya rugi. Tapi, uangnya banyak. Padahal sebenarnya uangnya banyak bukan karena profit. Uangnya banyak karena terjadi penurunan AR atau terjadi penurunan stok, inventory. Nah, berbahayanya lagi yang ketiga adalah ketika nanti kondisi membaik, kalau misalnya nggak tutup karena habis modal, ketika kondisi nanti membaik, butuh modal kerja, tapi karena digerogoti oleh kerugian, uangnya dihambur-hamburkan, modal kerjanya dihambur-hamburkan, maka modal kerja ini juga habis dan tidak bisa dia pakai lagi. Sehingga ketika nanti omsetnya naik, dia bingung, nggak bisa beli barang, nggak bisa membayar operasional, tidak bisa berputar seperti awal sebelum krisis. Nah, ini berbahaya sekali, karena itu saya sharing ke teman-teman. Saran saya, dalam kondisi seperti ini, satu, monitor ketat laporan laba rugi.
laporan keuangan. Jangan terbuai dengan penambahan kas perusahaan. Penambahan kas perusahaan ini yang terjadi saat omset turun itu semu, bukan dari profit, tapi dari penurunan AR atau dari penurunan nilai stok. Jadi sudah kita jelaskan ya. Kedua, saran saya segera percepat peningkatan omset kembali ke masa sebelum COVID. Harus segera balik. Ketiga, pertahankan laba rugi, jangan sampai minus. Yang penting jangan sampai minus, karena kalau minus itu ngerogotin modal. Tapi kalau tidak minus, nggak apa-apa lah, kita tahan, ya, kuat-kuatan sama krisis. Siapa yang lebih kuat bertahan. Dalam kondisi hari ini, kita sekarang semua sedang berpikir bagaimana survival mempertahankan bisnis kita. Ya kan? Yang penting nafasnya panjang-panjangan. Siapa yang lebih kuat, kita atau krisis? Kita atau kompetitor? Dan yakin teman-teman, ketika nanti kondisi membaik, krisis ini akan menghasilkan bisnismen-bisnismen yang tangguh-tangguh. Karena sudah pernah merasakan kerasnya krisis, lulus ujian. Yang lulus ujian dari krisis ini naik grade berikutnya, maka ketika nanti kondisi ekonomi membaik, ekonomi pasti membaik. Tidak pernah selamanya krisis, tidak. Semua akan menjadi membaik. Ini siklus bisnis naik turun itu biasa. Kalau teman-teman ingat, 98 Indonesia juga krisis. Kemudian membaik, 2008 krisis lagi. Kemudian membaik, ya kan, boom, batu bara, sawit, 2011, 2012 booming, bisnis bagus sekali. Sekarang 2020 kena COVID, di luar dugaan. Anggap aja ujian. Tapi saya yakin ketika kita lulus dari ujian ini, kita akan menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat, yang sukses, yang sudah lebih pintar lagi, lebih canggih lagi, lebih efisien lagi, lebih menjual lagi setelah krisis. Jadi kita yang penting sekarang bertahan. Ya, pertahankan laba rugi jangan sampai minus, karena kalau minus itu ngerogotin modal, nafasnya terbatas. Kalau tidak minus atau plus sedikit saja, kita bisa bertahan. Alternatifnya dua, omset tidak bisa naik, berarti biaya harus turun. Omset tidak bisa naik, biaya harus turun secepatnya. Dan teman-teman kalau pakai kredit modal kerja, sama seperti saya, pastikan uang yang berlebih tadi dimasukkan ke rekening modal kerja, supaya bunganya berhenti. Bunganya jangan sampai ngerogotin kita. Ya kan? Jangan taruh di tabungan. Tabungan bunga cuma 1-2%, bunga kredit modal kerja 8-10% minus, negatif spread itu namanya. Taruh di rekening modal kerja, rem bunganya. Kita harus efisiensi dimanapun. Di biaya, bunga, semua kita efisienkan. Yang kelima, hati-hati dengan kualitas AR atau tagihan atau invoice dalam kondisi krisis seperti ini, karena ada kemungkinan kondisi keuangan klien-klien juga sedikit banyak terganggu dalam kondisi krisis ini. Jadi hati-hati monitoring dengan ketat. Bagaimana dengan kondisi perusahaan milik teman-teman? Atau perusahaan tempat teman-teman bekerja? Apakah saat ini omsetnya baik, omsetnya naik, atau turun? Tulis ya di komen ya. Nah, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Dan bila ini dirasakan manfaatnya, silahkan bantu untuk share ke teman-teman, teman-temannya teman-teman Anda, supaya kita saling mengingatkan. Kondisi krisis ini unik, tapi kita harus bisa melewati kondisi krisis ini. Ketika kondisi krisis lewat, maka boom ekonomi akan terjadi. Itu sudah siklus ekonomi. Gampang lihatnya teman-teman. Teman-teman lihat kan sekarang pemerintah all out, kasih stimulus ini, stimulus ini, stimulus ini, stimulus ini, stimulus ini. Seluruh dunia loh. Semua memberikan stimulus. Maka begitu krisis ini lewat, ekonomi akan membaik. Ya, kita tetap semangat, tetap positif. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau dirasakan kurang pas, saya minta maaf. Tapi tujuan saya satu, saya ingin kita saling mengingatkan sesama bisnismen atau pengusaha atau tempat bekerja kita saling mengingatkan supaya kita bisa melewati masa krisis ini. Oke teman-teman, tetap semangat, semoga sehat selalu dan semoga sukses selalu. Salam Passive Income Property. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Rico Lendar.